Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam podcast JCT Indonesia. Di kesempatan hari ini, saya Eko Febrianto akan berbincang dengan PLT Wakil Ketua Umum JCT Indonesia, Bapak Fahmi Zulkarnain MPD. Dan yang akan kita berbincangkan nih, Pak Fahmi, adalah isu-isu terkini seputar dunia pendidikan, gitu ya. Jangan yang sulit-sulit. Nggak, kita nyantai aja Pak Fahmi. Nah, sekarang kan lagi hangat-hangatnya dibicarakan sama publik. Terkait dengan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Itu adalah belum lama kemarin Mas Menteri mengeluarkan Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021. Nah, itu jadi apa ya? Jadi banyak yang memberikan komentar. Nah, kalau dari sisi Pak Fahmi, seperti apa tuh melihat konstelasi terkait dengan Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 nih, Pak? Ya, makasih Mas Eko atas kesempatannya berbincang. Tapi sebelumnya alhamdulillah sehat ya, Sat? Ya, alhamdulillah sehat. Fresh banget nih. Meskipun tidak seperti semula ya, sebelum pandemi kan kita lebih leluasa, sekarang agak terbatas. Kita walaupun begini kita berjarak. Tetapi ya kita jaga jarak kan. Sudah divaksin. Sudah divaksin 2 kali gitu kan. Dan setiap pekan hampir di antigen ya? Hampir. Kemarin ada kegiatan, ya harus mau nggak mau ya antigen. Harus protokol kesehatan, harus bagian dari vaksin. Tanggung jawab sosial kita. Betul. Karena kita ingin juga pandemi ini segera berakhir ya. Segera melandai, segera berakhir. Kita udah bosen ya, hampir 2 tahun ya Pak ya. Jadi memang ya inilah yang akan kita hadapi di masa-masa mendatang. Kita harus masuk di era baru ya. Era new normal kan. New normal yang mungkin selama ini kita belum terbayang. Kita hanya dengar di sejarah-sejarah ada flu Spanyol yang dulu memang juga pandemi mengakibatkan jutaan manusia kan meninggal. Nah, sekarang kita hadapi kondisi seperti sendiri ini ya. Ya mau nggak mau kita harus siap gitu dengan kondisi. Dan memang tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan juga. Tidak ada pilihan. Baik juga di dunia pendidikan juga sama ya. Betul, sama. Pendidikan itu ya kita sudah tahu siswa nggak bisa masuk sekolah. Iya. Walaupun masuk dibatasi. Ya meskipun mall atau pesawat bisa penuh, tapi sekolah tidak diizinkan untuk kenapa bisa gitu tuh Pak Fahmi? Ya saya rasa ini bagian dari proses pendidikan juga ke siswa. Bahwa kita tetap harus memperhatikan prokes. Karena kan siswa kita itu, mereka itu belum bisa berpikir secara dewasa sebagaimana orang dewasa ya. Sehingga proses edukasi ini perlu dilakukan secara langsung di kelas. Beginilah prokes. Nah, beginilah aturan yang harus kita jalankan. Tetapi kalau mereka nanti sudah memiliki kemandirian bersikap, saya pikir itu sudah tidak ada masalah lagi. Dan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan tanggung jawab dia nanti di masyarakat. Kalau berbicara tentang tanggung jawab bagi siswa atau siswi terkait dengan kondisi pandemi ini, memang kalau untuk SMA, SMP sih bisa dikondisikan. Tapi kalau SD dan TK, ini gimana nih Pak Fahmi? Iya, begitu prosesnya. Jadi langsung mereka diberikan edukasi yang melibatkan mereka di kelas. Oh, beginilah prokes. Bagaimana berkomunikasi, bagaimana berinteraksi dengan teman, dengan guru, sehingga mereka menjalankan itu secara langsung, dan harapan kita ya menumbuhkan juga tadi pemahaman, pengertian, dan nanti akhirnya kemandirian mereka untuk melakukan itu nanti di luar sekolah. Iya, memang ada sedikit penyikapannya agak beda ya antara anak TK, SD dan SMP, SMA begitu kali ya? Tidak, mereka itu harus dituntun. Harus dituntun, tidak bisa dilepas begitu saja. Jadi mereka itu nanti secara perlahan nanti Bapak Ibu guru di sekolah juga akan memberikan pemahaman, penjelasan, mengedukasi dalam aspek keilmuan. Nah, ini yang penting. Jadi selain membiasakan juga memahamkan, memberikan pemahaman. Pemahaman ini yang penting, karena pemahaman itu yang akan membuat mereka mandiri. Tidak perlu diawasi, tidak perlu disuruh oleh orang dewasa, orang tua. Mereka
sudah mampu melakukan, bahkan bisa memberikan kritik kepada kita ketika kita lupa. Ya, yang besar nih misalnya tahu-tahu salaman atau Mama kok tidak pakai masker. Nggak pakai masker, itu kan harapan gitu. kita terjadi. Betul. Ya memang itu juga butuh proses juga ya Pak ya. Nggak begitu serta-merta cepat berubah atau cepat. Seperti disampaikan banyak pihak lah, kita semua memang masih belajar menghadapi situasi ini. Tidak ada satu tindakan yang pasti ya, yang dianggap final gitu. Jadi pemahaman kita terus berkembang. Dulu kita tidak pakai masker, tapi akhirnya pakai masker. Dulu nggak kebiasa gitu kan? Tidak terbiasa. Paling kalau pakai masker cuman kalau misalnya naik motor terus takut debu gitu kan? Tidak kena debu kan? Atau ya beberapa orang secara inisiatif sendiri pakai masker ketika di komuter lain ya biasa. Tapi kan bukan menjadi kebiasaan masyarakat secara luas. Nah, kita harus belajar pakai masker. Meskipun akhirnya juga nanti barangkali akan ada pemahaman baru lagi nanti ke depan yang kita nggak tahu. Iya betul, karena ya, itu setiap hari, setiap bulan itu banyak sekali perubahan. Ya. Dan kita tidak boleh menutup diri dari perubahan yang terjadi gitu. Nggak boleh, karena itu harus kita hadapi gitu. Kira-kira gitu. Jadi nggak jadi ngebahas nanti itu kan prolognya ini dulu. Kondisi pandemi ini juga kan dari sisi dunia pendidikan perlu juga kita ambil banyak sekali pelajaran begitu ya, supaya kemudian kita lebih siap lagi ke depannya menghadapi kondisi pandemi, khususnya dalam dunia pendidikan. Kita banyak gitu terbuka sekarang terhadap berbagai hal. Misalkan teknologi yang selama ini kita tidak membayangkan ada proses seperti itu, ya kan? Pembelajaran jarak jauh, pakai Zoom, pakai Google Meet, ya kan? Dulunya nggak kebayang ya. Yang dulu itu hanya dilakukan oleh segelintir orang kan? Yang mereka bekerja jarak jauh menggunakan internet. Tapi sekarang dilakukan di rumah-rumah kita. Per hari ini dalam satu rumah itu mungkin ada 3 atau 4 orang yang menggunakan teknologi itu. Bayangkan gitu. Dan sehingga itu mau tidak mau kita harus siap ya. Lah iya, bagaimana kalau kita nggak siap? Kalau kita resisten terus terhadap teknologi, kan nggak bisa gitu. Apalagi umat Islam ini kan, itu kan menistrak berbagai hal juga kan. Bagaimana interaksi kita dengan manusia, dengan dia di rumah lah, dengan orang tua, masing-masing sibuk dengan gadget, masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri kan, karena bekerja di rumah. Betul. Ini belum kebayang. Bahkan sekarang rapat sampai malam Pak. Bahkan sampai dini hari. Rapat sampai malam. Yang tadinya kalau sekolah normal itu tidak ada rapat sampai malam, tapi karena tidak ada masalah waktu kan, tidak ada masalah jarak tidak terjadi itu. Ada semacam fatigue ya, kelelahan. Karena kita harus melakukan berbagai hal itu dalam kondisi statis dan dalam jangka waktu yang panjang, lama ya, dari pagi sampai sore bahkan sampai malam. Satu hari itu bisa 5 kali Zoom, bisa 5 Zoom, dan satu kali Zoom bisa 5 jenis rapat. Dan itu sekarang ini menjadi sebuah habit yang bahkan di perusahaan pun sekarang menerapkan hal itu. Betul. Gitu ya, di sekolah, di perusahaan yang memang udahlah nggak usah ngantor, ngapain ngantor gitu kan. Kita akan terlepas dari aspek formalitas. Kalau dalam dunia pendidikan ada yang namanya blended learning gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar offline saja tapi juga online begitu ya. Ya, karena memang sekarang sebagian siswa itu kalau disuruh memilih nih, apalagi siswa tingkat SMA, mungkin mereka akan memilih di rumah ketika fasilitasnya memadai. Memadai, betul. Dan akhirnya sekolah harus memfasilitasi. Jadi ada yang masuk ke sekolah karena mungkin di rumahnya tidak memadai, tapi ada juga yang di rumah dan dua-duanya harus difasilitasi oleh sekolah. Akhirnya kita pakai blended tadi. Itu pun akan menuntut resource yang lebih lagi, bagaimana bandwidth internetnya yang harus disiapkan oleh sekolah. Belum lagi teknologi tadi, butuh kamera, butuh software yang mendukung, begitu kan. Dan yang paling penting bagaimana kesiapan kita guru. Oke. Wah, itu pun akan konten yang jadi dipersiapkan isu yang tidak
bisa kita anggap remeh. Ketika guru-guru kita tidak bisa mengantisipasi dengan tepat. Ya. Bagaimana membagi perhatian antara di kelas dengan di rumah. Itu tidak mudah, Pak. Sesuatu yang tidak mudah. Butuh proses. Selama ini kita hanya fokus di satu offline saja gitu ya. Satu bentuk kegiatan, satu tempat kita bisa ruangan gitu ya. Sementara sekarang harus berbagi dua perhatian di rumah dan di sekolah. Bagaimana kita memberikan layanan pendidikan yang maksimal untuk kedua area itu? Nah, itu tidak mudah. Tidak mudah. Sekolahnya pun harus juga siap, tidak hanya guru, fasilitas tadi, betul. Sumber daya, betul. Teknologinya seperti apa, dan itu costly, sangat berbiaya besar juga. Nah, kalau misalnya ada puluhan kelas atau belasan kelas, dia harus mempersiapkan teknologi sebanyak itu gitu ya. Dan cost-nya juga lumayan gitu. Nanti taruhannya itu adalah bagaimana dunia pendidikan mengantisipasi ke depan. Ketiga, new normal, kondisi baru ini semakin menjadi tren di masyarakat. Kan kita tidak bisa melawan itu semua. Iya. Kita harus bisa melakukan antisipasi dengan tepat. Iya. Ya, kalau kita ibaratkan berselancar, maka kita harus mampu memanfaatkan gerakan ombak itu untuk surf gitu ya. Untuk kita supaya kita bisa selamat dan sampai tujuan. Itu sampai ke pinggir pantai. Itu tantangan kita di dunia pendidikan. Dan tampaknya sampai sekarang kita belum melihat itu dirumuskan dengan tepat oleh pemerintah. Di stakeholder kita yang saya melihat pemerintah itu harus memberikan porsi yang lebih banyak untuk mengantisipasi kondisi itu. Infrastruktur teknologinya, internetnya, fasilitasi sekolah dan sebagainya, perlu dibuat sebuah rancangan yang lebih memadai, integral, lebih komprehensif. Ya. Bukan justru mengambil porsi yang seperti yang kita akan bahas hari ini. Aspek-aspek itu sebetulnya tingkat kekerasan seksual itu kan sudah menjadi domain agama, domain moral yang masyarakat sudah secara secara umum kita sudah tahu. Ya. Tinggal masalah prasarana hukum untuk melakukan penindakan terhadap kejadian tersebut. Ada sanksinya lah ya, ada sanksinya. Saya rasa masalah itu kan, artinya pemerintah harusnya lebih concern terhadap hal-hal tadi yang kita belum antisipasi dengan baik. Sementara aspek-aspek tadi, kekerasan seksual itu sebetulnya dalam ranah agama sudah menjadi isu sesuatu yang memang sudah dijadikan norma di masyarakat. Jadi norma agama, norma umumnya di masyarakat gitu. Jadi nggak usah fokus pada yang itu nggak perlu menurut saya. Jadi fokus pada bagaimana peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan yang ada di negara kita. Jadi kita akan bertanya mengapa kementerian itu justru memfokus pada hal-hal yang tidak substansial menurut saya. Tidak semestinya untuk fokus gitu ya. Menurut saya ya. Bukan berarti kita pro kekerasan ya. Ya, bukan. Kita tidak pro. Siapapun saya yakin nggak rela dengan adanya kekerasan. Mengalami kekerasan. Betul. Kita anti kekerasan gitu ya. Dengan persetujuan atau tanpa persetujuan. Wah, nggak boleh. Betul. Iya. Nah itu yang disoroti sebenarnya. Dengan persyaratan atau tanpa persyaratan atau tanpa persetujuan tadi gitu ya. Jadi kalau dengan persetujuan, apakah boleh ada tindakan kekerasan? Kan tidak boleh juga. Iya, betul. Bagaimanapun itu tetap harus ditolak kekerasan itu, apapun bentuknya. Apakah tindakannya verbal atau tindakannya fisik, atau tindakannya justru disembunyikan, atau tidak merugikan, disembunyikan dalam bentuk aktivitas yang tampaknya positif, cuma ternyata itu ada aspek kekerasan. Itu pun kita tolak juga, secara tidak langsung, ya kan? Itu harus kita tolak. Ya. Jadi concernnya, saya berpikir harusnya pemerintah lebih concern mengangkat isu-isu yang secara keseharian kita alami dan kita belum tahu kemana arahnya ini, belum jelas gitu. Saya rasa itu yang harus poin yang kita address ke
ke pemerintah untuk bisa diperbaiki ke depan. Ya, bukan malah membuat sebuah kebijakan yang menimbulkan pro kontra. Betul, begitu ya, dan justru kontraproduktif ya. Tidak produktif sama sekali. Tidak produktif. Apalagi kalangan umat Islam terutama, beberapa ormas seperti Muhammadiyah juga sudah menyatakan penolakan. Artinya ini bukan lagi isu-isu sektoral beberapa atau kelompok umat Islam tertentu, tidak. Betul. Ini sudah menjadi isu keumatan yang harus direspon dengan tepat oleh pemerintah. Dan kami berharap ini bisa dilakukan terobosan lah oleh Mas Menteri, karena kita berharap dari beliau itu aspek teknologi ini yang akan harus diangkat oleh beliau ini, karena kita tahu background beliau ya. Kita tahu beliau itu siapa dan sukses di situ. Iya. Nah, mohon ini dijadikan, diadopsi ke sistem pendidikan kita. Betul, teknologi pendidikan yang betul. Gitu, guru-guru ya? Terutama Pak. Guru-guru kita itu peningkatan kualitas guru tidak siap Pak. Paling tidak dalam penglihatan saya ya sebagai pribadi belum siap. Kita nggak bisa melihat guru hanya di kota besar. Betul. Terutama guru-guru yang ada di wilayah desa-desa itu, waduh. Mereka yang membutuhkan itu kan, sarana infrastrukturnya belum memadai. Kalau diberikan teknologi sinyal. IT, sinyalnya juga. Artinya kalau kita pakai teknologi IT itu akan lebih mudah. Kita hanya bikin BTS misalkan. Ya, tidak terlalu mahal ketimbang harus membuka jalan, membuka hutan dan sebagainya kan. Kita punya teknologi satelit. Saya membayangkan itu semua diorkestrasi dengan baik dan itu dijadikan infrastruktur pendidikan kita. Gitu. Ya, jadi emang kendala-kendala pendidikan teknis pendidikan di desa-desa itu bisa teratasi ya. Harusnya bisa teratasi dengan teknologi informasi itu. Dan itu harusnya menjadi fokus. Jadi untuk negara kepulauan seperti kita itu sangat layak teknologi informasi dijadikan infrastruktur pendidikan kita. Ya bisa itu dijadikan tidak dijadikan sebagai platform dari pendidikan di Indonesia, nggak bisa, harus wajib. Kalau misalnya Pak Fahmi, apa nih kira-kira yang ingin diberikan atau saran untuk stakeholder pendidikan kita, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi ini? Apa? Saya sangat mendukung program Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar. Semua kita difokuskan ke siswa. Saya sangat setuju dan memang sudah harus seperti itu, dan saya rasa sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya ya, cuman belum secara tegas diartikulasikan oleh pemerintah, dinarasikan, diwacanakan, diimplementasikan. Nah sekarang sudah, dan saya berpikir itu sudah tepat. Tinggal bagaimana substansi dari itu terus akan diperkuat ke depan. Jadi berpusat pada siswa. Jadi teknologi tadi pun itu dalam konteks ke sana. Mensupport Merdeka Belajar. Mensupport Merdeka Belajar tadi, sehingga siswa tadi mampu mengakses informasi secara leluasa. Betul. Tanpa tersekat oleh jarak waktu dan kita sinyal. Sinyal nggak boleh lagi. Harusnya itu sudah terjawab. Karena Mas Menteri itu sangat paham masalah itu. Betul. Dan kita menunggu gebrakannya di situ yang akan membuat kita memang bertambah yakin bahwa memang beliau tepat di posisi tersebut sekarang gitu. Jadi memang Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu harus disupport dengan. Apalagi sekarang sudah ada program organisasi penggerak. Di mana pemerintah melibatkan masyarakat. Kan itu udah bagus, udah benar. Udah benar. Dan itu kan juga untuk kemudian meningkatkan kualitas guru tadi. Betul. Nah, guru akan dilakukan pembinaan, pelatihan. Karena saya juga menyadari ya, pemerintah itu kelihatannya memang sangat kewalahan juga. Kan guru kita tuh hampir 3 juta ya. 3 juta seluruh Indonesia. 3 juta orang dari swasta dan negeri ya. Belum lagi yang honorer. Kompleks. Betul. Sudah saatnya pemerintah melibatkan masyarakat dan stakeholder pendidikan lainnya. Saya rasa begitu. Jadi mereka juga nanti akan menjadi semacam pemeran utama dalam pembinaan ini gitu. Tinggal tugas pemerintah memilih tadi lembaga yang tepat untuk melakukan kegiatan tersebut. Karena jangan jadi juga nanti menjadi bancakan, Pak. Iya kan? Jangan program yang bagus ini tapi tidak diadres dengan tepat dalam implementasi. Misalkan salah memilih
lembaga yang memang tidak kredibel, tidak punya kapabilitas untuk di situ. Kita berharap itu bisa diantisipasi. Dan saya lihat proses sudah bagus. Seleksinya karena ini juga ya, baru berjalan, jadi kita akan melihat, menunggu, dan evaluasi kita terus akan memberikan gitu masukan yang positif untuk itu. Jangan sampai ini berhenti hanya ketika di masa pemerintahan hari ini. Kalau bisa itu akan diteruskan. Betul. Jadi harus diwariskan kepada jadi, pemerintahan berikutnya. Jangan sampai gitu nanti pendidikan itu hanya menjadi concern concern yang terbatas pada masa bakti dari sebuah pemerintahan. Ya. Sementara ketika ganti pemerintahan mengganti kebijakan ya. Jadi tidak perlu ada arogansi egosentris dari boleh ada ya. Dari setiap pemerintahan itu, sehingga akhirnya tidak melanjutkan sudah baik. Betul. Jadi artinya Merdeka Belajar ini udah bagus, tinggal bagaimana saya rasa begitu, Pak. Tingkatan lagi kualitasnya, dan nantinya pun harus diteruskan. Dan pemerintah tidak boleh juga gerah dengan kritik, masukan dan saran. Ya, jadi terbuka saja. Toh ini bukan tugasnya Mas Menteri seorang, bukan. Ini tugas kita bersama. Tugas bersama, memajukan dunia pendidikan. Karena ini masalah yang kita hadapi bersama, bukan PR beliau semata, bukan. Dan kita juga tidak ingin membebankan beliau dengan beban yang terlalu besar. Betul. Tidak bisa diatasi oleh satu orang, satu kelompok orang tertentu. Tidak, ini harus gotong royong itu kan konsep betul. Dalam profil pemuda, profil pelajar Pancasila, gotong royong harus semuanya terlibat aktif. Betul. Jadi tidak perlu kita Superman, tapi kita harus membentuk super team. Mantap ini. Tapi super team yang solid dan dia itu lintas kelompok. Jadi semuanya dilibatkan. Semuanya harus dilibatkan. Inklusivitas ini penting, Pak. Betul. Jadi jangan keterbukaan. Iya, jangan sampai nanti ini hanya menjadi agenda sekelompok orang saja, nggak boleh. Ini harus di-share dan agenda kita juga harus mendukung. Betul. Jangan mentang-mentang mungkin kita tidak merasa dulu memilih pemerintahan yang hari ini sedang berkuasa, kita abai. Nggak boleh juga. Karena masyarakat kita kan tanggung jawab kita juga. Betul. Artinya ini menjadi pendidikannya tanggung jawab kita bersama. Ketika harus semua bekerja sama. Pak Jokowi jadi presiden kita semua. Iya. Kita harus bantu Pak Jokowi, kita harus bantu Mas Menteri untuk memajukan pendidikan saat ini. Jadi karena saya dari pendidikan, maka saya tidak akan masuk di aspek politik ya. Kalau aspek politik itu banyak ada ranahnya, banyak kajiannya. Tapi saya melihat dari sudut pandang pendidikan bahwa pendidikan itu tidak bisa dihandle oleh sebagian saja. Kita harus dua kelompok orang. Watawanu alal birri wat taqwa dalam Islam itu. Bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Siap, mantap. Dan saya berpikir Mas Menteri sedang berada di situ untuk al-birri dan takwa tadi. Dalam kebaikan dan ketakwaan. Mantap. Nggak kerasa nih udah 10 menit lebih. Sebelum saya tutup nih, Pak Fahmi, satu kata untuk dunia pendidikan kita saat ini. Apa? Ya, pendidikan kita harus dibangun secara konsisten. Jangan sampai ini hanya terputus di satu generasi atau terputus di satu periode pemerintahan tertentu. Mantap. Berkelanjutan dan bersinergi. Semuanya. Menarik sekali. Kita bersama-sama memajukan pendidikan Indonesia dengan pimpinan Mas Menteri. Ya, kira-kira gitulah tagline-nya. Ya, terima kasih banyak Pak Fahmi sudah ngobrol-ngobrol dalam bincang pendidikan. Terima kasih banyak. Dalam Semoga podcast bisa memberikan kontribusi lah. Amin. Meskipun sedikit. Siap. Meskipun menggarami air di laut. Sekali lagi terima kasih Pak Fahmi dan sahabat JCT dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kami dalam Bincang Pendidikan dalam podcast JCT Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.